Selamat malam. Akhirnya hari ini kayaknya signalnya mestakung, Mbak, Sinyal karena kayaknya Takung, kita tidak dibegal lagi kok. Aman kok, aman. Telkomsel bersahabat kok. oke. Jadi saya barusan kasih intro aja, Pak, tentang data CPI semalam. Iya. Dan untungnya hari ini kita punya pemilu juga berjalan lancar dan kemungkinan besar arahnya satu putaran sehingga apa yang jadi gejolak di hari kemarin karena sebetulnya market yang overconfidence terhadap cut rate, terhadap CPI udah break 3% itu kan nggak kejadian, Pak. Makanya Udah kemarin-kemarin nggak juga kejadian. benar, makanya kan kemarin direspon negatif dengan market US ya. Iya. Untungnya hari ini kita libur dan hari ini pemilu kita berjalan positif dan menurut saya ini mungkin sentimennya akan lebih besar dibanding sentimen CPI Iya, benar-benar. semalam. Ini Nah, besok ini itu kira-kira gimana nih, Indonesia Pak? akan lebih di drive itu sama apa? Sama apa namanya pemilu yang aman kok. Betul, betul. Jadi lebih ke arah sentimen dari pemilu aman ini yang lebih menggerakkan market ya, Pak. Besok daripada Iya. kalau boleh dibilang faktor CPI kalau hari ini kita marketnya buka, pasti kita berdarah tuh. Kalau hari ini, yes, hari ini karena nungguin pemilu juga. Tapi untungnya ini tutup, ternyata pemilunya aman. Satu putaran pula. Nah, ini apa namanya itu kita lihat bakalan bikin agak beda besok harusnya positif sih, aku sih lihat besok naik 1% market Niko, Ini pasti kita mesti siap-siap nih. gap up sih, Pak. Gap up, gap Besok up, sih gap up, Pak. gap up ini, Nah, gap up. Jadi bersyukurlah pertanyaannya, kemarin yang Pak. masih punya barang. Pertanyaannya, Pak. Panic buying atau selling, Pak? Yang aku lihat foreign akan panik buying. Nah, ini nih triknya yang aku lihat itu foreign panik buying. Tapi posisinya kalau kita ngobrol dengan institusi-institusi lokal, mereka itu udah overweight index. Nah, itu Overweight maksud saya, Pak. index itu jadinya ini akan ada naik. Saran saya pas besok itu gap up, big cap terutama bank jangan dikejar. Kalau aku tetap lihatnya di kondisi kayak sekarang ini kan dolar belang-belang masih naik kan ini ya. US Betul, yield juga betul. USD udah 4,28 lagi. Aku lihatnya sebenarnya ini sudah mulai waktunya kita agak rebalancing portofolio. Ini HSG akan naik, tapi nanti ya begitu bank naik itu jangan dikejar. Saran saya banking jangan dikejar. Banking Betul. Saya itu setuju, sudah Pak. memprice in any order apa namanya hal-hal yang baik. Saya Jadinya setuju, Pak. kalau aku lihat ini ya ini asing masuk, hati-hati nggak akan mungkin bisa naiknya itu terlalu banyak. Lihat mungkin kalaupun indeks itu naik itu di 7380 sampai 74 dulu tuh. Itu aku lihat mungkin paling jauh kalau dia ngetes. Ya, Nah, tes di situ all time high kalau lah. kata aku kita harus mulai selectively jualan itu yang kita lihat. Nah, lalu habis itu selectively jualan kita harus lihat lagi ini saham-saham apa yang bisa kita target dari pemerintahan yang baru ini nantinya itu kira-kira kok. Dan aku Oke. lihat yang ekspektasi itu masih rendah banget. Ini ya data yang bakal surprisingly bagus, data konsumsi, data-data consumer, data penjualan retail, data penjualan staples itu akan tend to rebound. Nah, terus aku saraninnya juga kalau nyari consumer staplesnya jangan yang terlalu premium karena memang tren daya beli masyarakat itu belum trending up. Itu kondisinya. Mungkin baik kalau untuk Oke. consumers kita cari XCBP, Mayora, Unilever dan yang sejenisnya aku masih menghindari kok. Tapi lebih apa namanya ya lebih pede aku lihatnya itu ya itu tadi ngelihat consumer staples excluding Unilever sama retail itu harusnya bagus banget. Oke. Jadi, saya setuju, Pak. Banking ini besok kalau gap up, kemungkinan besar itu pasti akan di-TP oleh banyak fund. Karena fund ini saya setuju, Pak. Saya melihat banyak yang overweight. Indeks fund ini posisi banking, walaupun kemarin sempat di-trimming karena MSCI, ini sekarang udah kembali overweight lagi nih, Pak. Jadi Iya benar. harusnya sih banyak fund yang pasti akan rebalance porto mereka. Nah, pertanyaannya, ketika mereka setelah rebalance, mereka ini pasti akan cari the next alpha stock. Karena istilahnya porsi-porsi indexing mereka ini udah gede kan. Biasanya kalau mereka Indexing udah
udah overweight, mereka pasti cari alpha stock, cari beta stock yang kira-kira bisa reverse the market ketika market ini kondisinya stagnan, kan kurang lebih seperti itu, Pak. Dan mungkin cari Stagnan, seperti itu. seperti Ini aku lihat juga kok. Ya, ini kan sekarang lagi pasif fund masuk ini. Cerita yap, pasif yap, fund ini agak udah selesai nih aku lihat nih. Seminggu, mungkin 1 minggu lagi udah paling banyak. Kita betul, harus cari, betul. kita aing mana kira-kira yang aktif fund bisa masuk. Betul, betul. Itu maksud saya. Karena passive fund ini udah price in sih menurut saya. Udah press. Hanya pasti berburu barang yang, ya, sisa kita cari barang, active fund, yang kira-kira sesuai dengan tema, sesuai dengan visi misi dari presiden terpilih ini. Ini menarik sih, Pak. Karena kita tahu selain saham outlier dan selain saham banking, sebetulnya masih banyak saham-saham di ISG kita ini yang under value, Pak. Iya, benar. Dan kita tahu kondisi saat ini, kalau tadi Pak Farul ngomong retail, wah itu saham retailnya ini belum kemana-mana, Pak. Kalau boleh kita bilang kayak AMRT, MIDI, Belum kemana-mana. masuk ke Kalau aku lihat itu harus MSCI. naik retail sama healthcare kok. Ya, Masih ya, sama healthcare. tepat, Pak. Healthcare jangan lupa. Healthcare, Healthcare. healthcare ini kelihatan beberapa emiten flow-nya udah mulai ada yang ngumpulin barang, Pak. Boleh ada yang ngumpulin kayak Silo itu udah mulai rebounding kalau kita aware ya. Terus Yap, juga udah ada apa? Mika yap, juga aku rasa juga itu mesti kita liatin tuh ya. yap. Sama ini, Pak, kalau aku lihat Hill itu juga udah mulai konsul bagus. Terus hampir semua emiten healthcare ini yang berhubungan dengan rumah sakit ya, healthcare yang rumah sakit. Iya benar. Ini bagus sih, saya lihat kayak gitu. Nah, kira-kira Pak, sebentar lagi kan juga ada data US purchasing power ya. Nah, kalau US purchasing power sendiri menurut Pak Fahrul seperti apa nih, Pak? Kalau aku lihatnya ya sama US ini yang aku lihat ini bakal sebenarnya itu jadi agak downside sama kita. Kita harus ready US ini no landing kok. It is not Yap. soft landing, US ini no landing. Kalau US ini no landing, kita tidak bisa berharap dari cerita red cut. We need kalau sekarang Nah, sih justru kalau aku lihatnya market itu aku baru bisa beneran bilang strong buy, kita ngelong consumer, itu nanti waktunya ketika ekspektasi red cut ini benar-benar unwind. Ini sekarang belum habis ini aku lihat. Jadinya memang ya kalau aku lihat dari cerita itu memang itu bakalan jadi strongnya di Amerika ini akan menjadi downside kita dalam 2 sampai 3 bulan ke depan. Itu sebenarnya. ya, ya. Ya, karena setuju sih, Pak. Yang kemarin kita harapin, oh hard landing itu jauh lah, hard landing itu jauh. Kita berharapnya soft landing. Ternyata Iya. udah approaching mau landing, take off lagi gitu Enggak kan. nggak landing. Aku melihat ini Amerika itu membuktikan Reroute. bahwa market mechanism itu luar biasa kok. Ketika Betul, betul. ekonomi kayak gitu, market mekanismenya balik, ekonomi muter balik, Amerika itu nggak pakai landing, dia gas mulu. Nah, Kapan di turunnya? sini, Justru aku senang expect. Aku nggak tahu 2025 juga indikasinya masih bisa kencang tuh. nah, makanya kalau di sini saya ngelihat Pak, memang kalau kita berharap bahwa rate cut ini bisa bawa inflow ke kita, so far karena kondisi Amerikanya begitu kuat, sepertinya inflow kita ya udah mungkin akan stabil di area-area ini aja. Jadi kita juga punya fund udah overweight yang passive fund, ya ini giliran aktif fund yang akan bekerja nih dalam 6 bulan ke depan. Iya benar. Nah, kalau aktif fund ini yang Nah, bekerja buat teman-teman yang nggak sadar, yang belum paham, aktif fund ini biasanya hobi dengan barang-barang yang mungkin lebih eksotik, dengan story, dengan growth story. Ini biasanya pasti aktif fund itu lebih excited dengan barang-barang yang seperti itu. Jadi jangan kaget nanti kalau nah, mulai ada cerita-cerita tentang emiten lagi seperti 2021. Banyak fairy tale yang nah, akan keluar lagi tentang benar emiten kok. seperti Setuju kok. 2021. Itu pasti nanti banyak nih. Nah, Yang katanya si A mau nah ini, kok, si B mau itu gitu. kok. Nah, nah ini kok terkait itu kok. Ini aku bacain aja sebenarnya kok. Sebenarnya ini ya dari bukunya Pak Prabowo kok. Kemarin itu Oke, kan di acara Trimegah Pak Prabowo bagiin buku kan. betul, betul. Strategi Transformasi Bangsa. Dia itu mention ada 7 program hasil terbaik cepat. Nah, berarti Oke, yang mau dia lakukan itu 7 program ini nih. Kita bacainnya satu-satu ya kok. Bacain boleh. satu-satu, aku bacain. Habis itu kebayang sebenarnya emiten ini. Nih aku bacain.
Satu, program hasil terbaik cepat satu, memberi makan siang dan susu sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Emiten susu mesti dilihat tuh kok, Ultra Jaya. Nah, ini Paling kebetulan nggak dari sisi trading nih. udah masuk ke Jurnal Warga 88 sejak 1680, Pak. Jadi Mantap, walaupun mantap ya. jadi sebelum Pilpres ada hasilnya, market ini sebetulnya udah kelihatan, Pak. Flow-nya udah kelihatan. Itu Udah Ultra kelihatan. Jaya mencurigakan. Makanya di jurnal udah masuk tuh, Pak. Kalau aku lihat kok, melihat kita kan pada masih importir susu ya. Ini Betul. mau nggak mau aku lihat itu kondisi industrinya itu akan sangat menguntungkan Ultra Jaya. Betul, Orang betul. banyak yang argue bisa policy risk di pasar beli murah, I don't think so. Ininya barangnya masih kurang. Jadinya ini ada kemungkinan itu banyak policy yang memudahkan nanti untuk peternakan dan misalnya susu UHT dan juga susu lainnya. Aku lihat Ultra Jaya mungkin masih panjang nih perjalanannya kok. Dan ini kesempatan Ultra Jaya yang selama ini kesulitan untuk grow karena kan masalah impor sapi apa segala itu kan, jadi dia bukannya nggak mau kapek ya, Pak ya. Iya. Duit banyak Ultra Jaya. Cashnya banyak, tapi dia mau kapek kapek jadi itu kalau susah. seandainya ini Ya, jadi saya setuju kalau ada dimudahin masalah impor sapi, bla 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 bla. Lah itu bagus sih untuk emiten yang satu ini. kalau Cimori gimana kok? Cimori lebih ke Ultra Jayanya dulu ya, dari segi valuasi sih ya. Valuasinya udah tinggi ya, Brad. Iya, tapi ya memang kita nggak boleh menutup mata bahwa Cimori ini juga free float-nya rendah juga, Pak. Iya, benar. Tapi aku nggak tahu tuh ada kebutuhan corporate action nggak ya dia. Tapi memang Cimori sama Ultra Jaya ini mesti kita lihat nih. Kemungkinan kita mesti bahas polisinya itu kayak gimana. Tapi aku lihat ya, mungkin Ultra Jaya masih lebih make sense ya kok ya. Cimori mahal. Iya, secara valuasi sih seperti itu. Tapi nanti ketika Ultra Jaya dengan flow-nya yang luar biasa, mungkin besok ada lonjakan valuasi juga, ya pasti cepat atau lambat Cimori-nya juga akan dilirik kan, Pak. Iya benar. Pasti kan Setuju, semua benar itu. akan compare secara relatif kan antara Ultra Jaya dan Cimori. Iya. Kayak gitu. Nah, Itu yang kedua apa nih, Pak? Yang kedua ya, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, ini dia nih. Oke. Tapi ini kayaknya detailnya mesti kita ini ya kok ya. Dia mau ngasih swasta atau enggak nih? Ini belum ada detailnya aku dengar. Enggak terlalu banyak yang bahas nih sebenarnya ya. Apakah dia akan membesarkan RSUD atau dia memberikan kesempatan kepada rumah sakit swasta, lu invest deh ke sini. Kalau mau hasil terbaik cepat, kan mau hasil terbaik cepat kok harus pakai swasta. Nggak bisa, RSUD berapa tahun itu? Nanti ngurus suratnya aja udah 1 tahun kali mungkin. Dan untuk APBN-nya, Pak, kalau dia udah fokus ke program nomor 1, itu program nomor 2-nya mau didanain dari mana kalau nggak sama swasta? Ya, kayaknya sulit. Kalau aku sih lihatnya yang paling kita fokus itu program nomor 1 tuh, makan siang gratisnya. Iya, iya. Itu kayaknya yang jadi poin utama dia kan. Iya, dan itu saya sih harap ada yang bisikin dia daripada kasih susu gratis, mendingan kasih ayam kuling itu, Pak. Itu aku setuju sih kok. Aku juga pas ketemu timnya Paslon juga bilang, Pak, kalau mau gampang itu ayam, Pak, ayam daripada dikuling, Bapak ambil aja semuanya. Bagi-bagi ke anak SD itu lebih benar, lebih sehat. Benar, dan itu instan untuk ningkatin purchasing power menengah bawah itu pakai ayam kuling itu langsung jalan tuh. Langsung jalan lagi. Setuju. Benar. Setuju itu. Oke, sekarang yang nomor 3 nih, Pak. Yang program nomor 3 dan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Nah, ini agak bingung juga nih. Kita mau hubunginnya ke saham. Kayaknya nggak terlalu relate nih kok. Masalah apakah dia akan mau bikin apa kayaknya ya? Kayaknya emiten beras gimana menurut lo kok? Apa udah naik kan siapa? Si Hoki? Masalahnya gini, Pak. Kalau kita ngomong emiten beras ini kan dia, ya kita ngomong yang di behind the story ya. Semua emiten itu kan pasti punya profit center, punya cost center. Punya cost center, benar. Nah, untuk emiten beras, menurut saya, itu nggak mungkin dia ambil gabah di petani itu dimasukkan buku, Pak.
Cannot ya. Pas, Berat ya pasti jadinya. yang ngambil, benar, pasti yang ngambil gabah di petani itu PT unlisted dia. Unlistednya dia ya. Ya, ya. Oke, oke. Di mana gabah dari petani ini yang akan dijual ke PT beras ini dengan harga tertentu. Jadinya secara struktur nggak bagus buat minority ya kok ya. Kalau gitu. Benar, benar. Berarti kan profitnya sendiri udah ditaker. Dari HPP ini takar pasti benar. udah diset tinggi HPP-nya, ya kan? Nah, Iya. kalau HPP udah diset tinggi, dengan sekarang dia jualan harus maksimal HET, Oke. dia mau pass on gimana, Pak? Iya, agak susah sih jadinya. Kalau aku tetap punya pandangan sih kok kalau bisnis pertanian itu kita investasinya kredit aja bon, jangan equity kayaknya Yes, melelahkan deh. Cannot, cannot, yes, cannot. Jadi yes. dulu aku pikir itu cannot Kalau equity bikin cannot. Kecuali lu mau koperasi unit 20-30 tahun desa, bareng keluarga. Ya? Koperasi benar, desa itu baru kecuali bisa. sistemnya Baru bisa. koperasi unit desa, Pak, itu baru jalan. Iya. Baru jalan. Oke, benar. Nah, Setuju gua. kalau kayak perusahaan beras, yang kaya siapa? Yang kaya unlisted company yang ngambil gabah dari petani, Pak. Iya, agree. Itu Agree benar pasti yang kok. kaya. Tapi yang perusahaan produksi berasnya, saya nggak yakin itu di pass on. Saya pasti yakin itu produksi di setting pada harga Iya, tertentu benar kok. dengan Tapi ujungnya, oh saya nggak bisa pass on. Kita rugi nih karena nggak bisa pass on. Yang ya, untung distributor berasnya gitu kan. ya. Agree kok. Distributornya padahal Karena ya dia juga gitu. dia juga benar. Karena itu yang kejadian itu aku lihat ya kalau kayak apa namanya pertanian, apa namanya terus ada juga perikanan itu kan itu bisnis resiko tinggi ya sama alam ya. Masuk ke equity Benar, market itu tough, berat. Itu benar, kan benar, ngejelasin benar. juga kenapa Cargill nggak IPO. Cargill segede itu nggak di market. Mikirin kan? Cannot, nggak Iya, bisa ya. iya, iya. Hasilnya terlalu bergantung sama alam. Sama alam. Orang equity market nggak suka itu. Mau kita komitnya mesti luar biasa soalnya. Ya. Dan discount rate-nya pasti gede, Pak. Masih gede. Jadinya buat dia juga cost of equity-nya kegedean. Lo ngapain gua Benar, bagi sama orang? Ya udah aja lah kalau lu nggak mau komit kan gitu. benar, benar, benar. Karena ya itu begitu untung besar, begitu rugi juga gede. Udah gede Dan benar. rugi ini bisa seasonal. Ya, Nah, ya. dia kalau cost equity-nya udah gede, dia nggak bisa nanggung rugi seasonal yang gede ini. Iya, benar-benar. Nah, Itu berikutnya nggak apa bisa nih, pakai Pak, nggak bisa. setelah pertanian? Katanya membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. Wah, Oh, ini oke. tapi bangun sekolah unggul. Wah, ini kayaknya isunya kayaknya belum ada emiten sekolahan kita kok. Dan ini, Pak, itu pasti nanti ujung-ujungnya kan masalah resource guru. Itu lagi benar iso guru benar ya. Benar, masalah resource guru ini yang harus diperhatikan kan kita ini udah gagal untuk regenerasi guru kalau saya bilang gitu kan. Oh iya ya udah ya, Karena ya. Oh, benar sulit. benar, itu guru ini udah terlalu lama dikasih katakanlah jadi anak tiri ya untuk dari segi remunerasi ya. Iya benar. Apalagi di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah Iya. pemerintah. Nah, ini kalau nggak ada bukti konkret untuk membenahi masalah guru, saya rasa itu program yang masalah guru ini, masalah sekolah ini, ya mau direalisasikan ya Ini pasti harus resource-nya kayaknya dulu yang kayaknya besar. berat nih, kayaknya berat nih. Kayaknya memang itu tuh yang clear baru nomor satu itu kok ya makan siang gratis susu itu clear banget itu ya. Nggak jauh nih. Ya, yang berikutnya Nah ini Pak. Selanjutnya nomor 5 melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Wah ini lanjutin lagi. Bansos, Bansos, bansos Pak. bansos mesti jalan. Bansos, makanya harusnya sih konsumsi dan retail ya. Konsumsi dan retail, aku lihat tuh itu ya. Kayaknya clear sih ini konsumsi dan retail. Nah nomor 6 konsumsi sama retail juga ini kok. Menaikkan gaji ASN. Nah dengar nih rekan-rekan ASN. Terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan nyuluh TNI, Polri, dan pejabat negara. Wah ini nih yang aku tunggu bertahun-tahun ini nih kok. Aku kan selalu ceritakan guru apa gaji udah lama nggak naik. Ini kalau beneran gaji naik sih paten kok. Masih ceritanya jelas nih consumer. Purchasing power is back. Itu nanti tema kita tuh, Purchasing purchasing power. power is back. Temanya ini purchasing power is back.
purchasing power is back, tapi belanja negaranya meningkat, likuiditasnya turun. Kalau aku sih lihat any rally, bank kurangin, pelan-pelan beli consumer. Itu yang aku lihat. Ya, consumer juga lihat valuasi ya Pak ya. Ya, lihat valuasi, benar. Dan ini mungkin Pak, dengan adanya peningkatan purchasing power menengah bawah ini, mungkin ini jadi masa dari Unilever kalau dia tanggap masa dari Unilever untuk bisa keluar dari kekelamannya dia nih, Iya, benar. kayak gitu. Ya, itu kita lihat sih. Tapi kalau Unilever ini aku ada kemarin itu baca riset dari Kantar kok. Nah, Riset dari Kantar itu cerita after COVID itu kondisinya itu menariknya gini, dominasi brand global itu turun di mana-mana kok. yes, Karena sekarang masih semakin banyak brand tidak, lokal Pak. iya, jadinya ceritanya itu sebenarnya kalau kita mau beli sesuatu itu beli brand lokal, itu yang kita lihat. Benar. Nah, yang jadi menurut saya Unilever ini satu Pak yang membuat dia stagnan. Dia bingung harus akuisisi apa. Kalau menurut aku, ya bingung sih, udah nggak ada growth story-nya sih. Benar, Konsensus karena dia market nggak itu bisa. sekarang Unilever tuh tahun depan pertanyaannya bukan tumbuh lagi, mau nyungsep seberapa. Analis sekarang Benar, mau benar. forecastnya ini mau nyungsep seberapa, itu dia ini udah agak susah nih Karena Unilever ini. masalahnya simple Pak. Dia ini kan udah nggak bisa eh, growth ke samping. Dia nggak bisa diversify produk lagi. Iya, Produknya udah mentok. Berarti kan dia harusnya diversify udah brand. mantap. Diversify brand dia harusnya bisa Iya. nangkep peluang untuk lokal brand untuk diakuisisi. Tapi kemarin dia akuisisi apa? Teh ya, yang akhirnya dia jual lagi kan. Jual lagi ya. Si Udah nggak Sariwangi, gerak lagi sih. benar, Sariwangi kan akhirnya dijual lagi. Jadi kayaknya dia ini Iya. juga kurang bisa menangkap brand lokal untuk di rebranding jadi global brand gitu kan. Iya. Ini yang sebetulnya susah dari dia ini karena dia nambah jenis produk udah nggak bisa, gilirannya kan harus nambah brand produk. Kalau Terus nambah ada brand satu lagi produk, masalahnya kok. ya Yang aku dengar jumlah workforce-nya shrinking. Kalau jumlah workforce-nya shrinking kan orang Unilever jago-jago kok. Jago-jago ya bikin brand masing-masing lah. Lu udah 20 tahun ngurusin brand apa kan? Distribusi apa ya bikin brand sendiri lah. Jadinya apa namanya? Dia in a very bad cycle lah. Apa namanya Unilever. Sama balik lagi ya kalau aku zaman dulu ini Unilever ini berat ya. kalau saya sih ngeliat Unilever kalau PI-nya udah 10 menarik sih Pak. Oh iya, PI-nya 10. Sekarang masih 20-an kok. 20-an dan masih bisa naik lagi PI-nya kalau income-nya turun lagi Betul, kan. betul. Itu Jadi udah menurut saya sih kalau nggak di level harga 1.000 sih Unilever masih terlalu risky ya. agak berat. Jadi saya Ini mendingan terakhir kalau kok. ha, apa nih Pak yang nomor 7? Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk membutuhkan terutama generasi milenial, Gen Z dan masyarakat berpenghasilan rendah. Wah, tapi ini aku nggak ngerasa ada yang bisa di-pitch di nomor 7 nih kayaknya. Ada Pak. Bantuan langsung tunai. Ya, mereka mau bantuan langsung tunai lagi sih. Terus menjamin penyediaan rumah murah. Ini Ada selama Pak. ini kan lebih Lengan teoritik dibandingkan praktis ya. Nggak, kurang praktis ini. enggak. Lengannya satu Pak. BTN Pak. Dengan itu ya BTN ya. BTN udah naik juga kan ya, ya benar BTN benar. Fungsi dari Bank BTN di zaman Pak Harto akan dikembalikan. Iya, Per- KPR BTN ingat kok zaman pertanyaan dulu kok benar. RSS. benar, Ingat nggak RSS dulu benar. zaman dulu? Ha? Itu zaman Pak Harto tahun 80-an. Itu termasuk orang tua saya adalah penikmat rumah BTN, Pak. Karena Iya, sebetulnya benar. Sama Pak, kalau di rumah orang tua saya itu juga BTN Pak. Setuju benar. benar, Kita nikmatin itu dulu. karena kalau diomong wah sekarang Gen Z susah beli rumah. Ya zamannya orang tua kita tahun 80 aja karena ada program BTN bisa beli rumah gitu kan. Iya benar setuju. Kayaknya bisa balik Eko ya benar. Kayaknya older dan big banks itu BTN ini mesti kita ulik nih. Walaupun naiknya lumayan, tapi menurut aku if Ini masih belum the apa-apa, policy is Pak. coming belum apa-apa benar. Belum apa. Dan ceritanya BTN ini kan cuma satu, Pak. NPL dia udah beres, dia udah bisa jual aset untuk nurunin NPL. Iya. Terus dia punya CKPN juga udah mulai turun kan, karena Iya. NPL-nya udah mulai bersih-bersih. Hmm. Sehingga dia udah mulai ada liquidity walaupun sesak. Nah, kartu as berikutnya ini kalau dia jadi akuisisi muamalat, Pak. Itu akan jadi sumber likuiditas yang luar biasa bagi BTN. Bayangin, Udah pakai muamalat uang ini, haji ya. Beda. yes, Iya BPKH benar. pakai uang Jadinya BPKH
Profil return profil minimal. liquidity-nya jadi bagus ya benar. Benar, makanya ini adalah sesuatu merger yang menurut saya, kalau pemerintah ini katakanlah 02 mau menjalankan program nomor 7, ini BTN harus dijalankan seperti zaman Pak Harto lagi. Dan cara Oh iya ya. untuk injek liquidity ke BTN seperti apa? Ya, cara injek ininya ya harus dari muamalat ini yang diambil. Beri ya, Jadi sumber beri muamalat itu liquidity-nya. make sense. Kalau muamalat itu kan punya funding franchise, landingnya Benar, kacau. Kalau benar, BTN punya landing, fundingnya jelek banget. benar. Itu kan yang kejadian. Itu Itu dia, masuk Pak. masuk itu sebenarnya ya ya. Muamalat fundingnya Itu mantap ya ya. itu alasan kenapa BTN barusan bedol desa tim funding dari Bank Jabar, Pak. Iya ya. Setahun terakhir ini tim funding dari Bank Jabar ditarik semua brodol satu tim pindah ke BTN. Lagi bedol desa ya ya. Benar. Jadi ini menurut saya akan sangat menarik untuk mengamati BTN ke depan sih. Karena kalau kita lihat Pak, pergerakan saham BTN itu sebetulnya closely related ke pergerakan saham harga properti, Pak. Ya, Jadi ini memang agree. Benar. special bank yang dibikin sebagai vehicle properti. Property, agree. Apalagi sekarang kan dia udah belajar dari kesalahan masa lalu, dia terlalu Kayak menggantungkan ke rumah-rumah murah, dia udah mulai balancing dengan support swasta, Pak. Ciputra, dia iya. udah mulai support, BSD dia udah mulai Iya. support. Nah, pengembang-pengembang kecil itu dia mulai support, Pak. Ini menarik sih, Pak. Iya benar, setuju kok. Menarik sih. It should be Nah, interesting. pertanyaan berikutnya, kalau itu ada pembangunan rumah BTN, Pak, kan pasti developernya siapa nih dari Trio Kwek Kwek nih, yang kemungkinan akan menikmati nih, Pak. Tapi kalau developer ya yang what I do believe sih kok. Ini aku percaya sekarang ya. IKN apakah IKN akan dibikin full? I don't think so. Pasti ada penyesuaian. Yes, yes, Tapi yes, yes. tapi Budgetnya nggak ke sana. karya-karya akan dikembalikan sehat iya. Aku lihat Oke. sih ya lebih mungkin itu ya karya-karya ini balik lagi ke zaman dulu lagi kok. Dia ada support Kalau, perumahan lagi kalau kita lihat. nah, berarti kemungkinan yang akan ngerjain dari karya grup ya, bukan dari Trio Kwek Kwek, BSD, SMRA, CTRA ini, Pak. Enggak lah, enggak. Beda. Mereka enggak percaya. Dan itu juga kekecilan buat BSD, SMRA, CTRA kok. Itu bukan marketnya mereka. Aman lah, Marginnya kekecilan juga. mereka Enggak, aman dan lah, mereka mereka nggak aman. ada Beda. resiko Ini untuk bayar-bayaran yang bulat, mereka nggak ada resiko lah. enggak ada resiko. Cannot. Iya, iya, iya. Nah, masalah ini, Pak, eh, seperti yang kita tahu kan selama ini kan banyak apa ya orang ini wait and see, terutama untuk sektor properti. Iya. Mau real sektor, mau di equity-nya juga, ini kan sangat wait and see ya, Pak ya, untuk properti sektor. Iya. Nah, dengan adanya pemilu yang kemungkinan besar satu putaran ini, kira-kira gimana nih Pak kalau Pak Farul lihat properti, Pak? Properti sektor yang paling dibutuhkan gini ya, properti yang ada di IHSG kita, itu properti mahal kok. Satu dulu ingat, oke? Oke, Properti mahal itu akan jalan kalau di Indonesia biasanya kalau orang daerah duitnya jadi banyak. Sekarang belum. betul. Kembali Sekarang belum. kembali lagi Sekarang belum. ke komoditi boom lah, seperti Kita kembali ke 2022, Pak. komoditi boom. Ternyata komoditi boom yang sekarang itu nggak rata. Jadinya kalau aku lihatnya ya properti mungkin apakah akan bisa naik dikarenakan sentimen? Aku rasa, aku lihat apa namanya, mungkin nggak rata ya. Ada properti yang lagi hype. Nah ini ada nih si Karel. Lu jualan pani mulu, Rel. Portonya Pani Iya, doang dia, Pak. portonya Sama Wins dia pani kayaknya doang. portonya. Fotonya cuma Pani Portonya sama pani doang. Wins. Warna sama Wins ya. Aku lihat ya, kita melihat jadinya ini kita lihat itu yang ini dan ini ya dana orang kaya buat beli itu belum all out semuanya. Belum ada lihat ini nggak proyek dari BSDE atau Sumarekon yang benar-benar menarik sebenarnya. Karena sekarang duit buat beli properti ini belum all out Niko. Aku lihat sih Orang dari masih nahan. launching-launchingnya belum ada yang Orang masih nahan sih, terlalu Pak. gerang ya. Pasti nahan. Karena saya melihat gini, Pak. Properti ini kan salah satu investasi yang tidak liquid ya. Sehingga kalau orang mau memastikan untuk beli properti dengan harga yang katakanlah premium, ya pasti mereka berpikir dalam kondisi market yang udah jelas dan udah menentu gitu kan. Kejar yang menentu, dia belum kelihatan.
ekonomi butuh stabil 2-3 tahun dulu kok, 2-3 tahun stabil, baru orang pede beli rumah. Ya, Rumah ya, ini belanja ya, terakhir. ya. Rumah ini belanja terakhir pokoknya. Betul, betul. Karena sifatnya bukan properti pertama, ini sifatnya properti investasi kan. Bukan, bukan. Kalau properti pertama, itu belinya BTN, bukan beli perusahaan properti. Betul, betul. Nah, Itu alasan saya beli BTN, Pak. BTN, ya setuju, setuju, setuju. Kita juga senang BTN. Nah, nantinya, kalau yang gue lihat kok, properti naik, cuman nggak akan terlalu dahsyat ya. Cuman kecuali kayak paninya si Karel ini aja kali ya. Nah, itu ceritanya, Ya, itu itu beda lah. different story lah kalau di sana. Itu masalah valuasi lah, beda-beda cerita. Evaluasi. Itu masalah valuasi dan growth story itu beda Ya. cerita lah. Kayak gitu. Kalau masalah properti dikejar pajak, ya kita kalau orang-orang yang udah menengah atas pajaknya udah rapi, Pak. Kalau untuk sekedar beli properti, yang masalah bukan Udah, masalah pajaknya, Pak, saat ini, Pak. Yang masalah ini barang nggak liquid, pasti nggak ini dengan injek uang segitu gede, pasti nggak ini jalan kan gitu. iya benar. Itu Kayak kan, gitu. itu kita kalau menurut aku tunggu dulu sih. Sama ini juga, Ah, ah. eh kalau untuk bisnis properti, kapan properti itu naik, kita harus ngitung juga land banking itu udah make sense nggak? Kalau sekarang belum, belum dengan kondisi market sekarang land dan banking itu belum make sense. Ya Soalnya model paling yang paling bisnisnya, make sense ya tetap yang paling make sense tetap dengan kondisi sekarang dan backingnya BSD sama Ciputra, Pak. Ciputra benar ya. Ah, untuk emiten lain land bankingnya saya rasa masih terlalu kecil ya Terlalu kecil, untuk kita ngomong red agree, growth story. Jadi yang agree belum. bisa masuk bahkan SMRA pun sekarang udah gapnya sama CTRA sama BSDE jauh banget. Iya benar. Udah kejauhan sih. Sektor Kalau aku tetap, energi, ada yang tanya sektor energi, Pak. Saya masih intact sih sektor view energi kita nih nggak kuat tuh. Habis beres. Kalau aku masih senang sama oil kontraktor. saya senang sama pokoknya oil relate, Pak. Semua yang Oil terkait aku dengan masih bullish, oil, nggak berubah. benar. Apalagi kemarin oilnya itu setelah menyentuh trendline, Pak, dia uji trendline di sekitar 71,8, 71,5 itu reboundnya pas di trendline. Jadi itu bagus sih. Kalau secara teknikal sih bagus sih. Iya. Kayak gitu. Oke, sidang satu lagi ya. Kalau secara positioning, harga oil kan rebound beberapa hari terakhir. Harga oil rebound beberapa hari terakhir, tapi dari positioning itu net long positionnya itu nggak nambah kok. Yap, Berarti naiknya itu beneran gara-gara demand beneran, bukan gara-gara spekulatif. benar, benar. Sedangkan Nah, turunnya kemarin itu karena spekulatif. spekulatifnya turun, hilang, benar. Benar. Spekulatifnya hilang. Waktu waktu spekulatif itu banyak posisi yang ke liquidate tuh. Waktu turun Iya, kemarin benar. tuh. Jadi waktu sekarang ya benar-benar udah kelihatan ini murni karena ada demand real nih. Udah mulai kelihatan. Ini Apalagi udah mulai kalau ada dengan demand. story Amerika no landing. Itu oil pasti jalan. Oil pasti jalan, benar. Kayak gitu. Nah, mungkin ini Pak, penutup terakhir Pak. Ini karena baterai saya sisa di bawah 10% Pak. Sebelum kita Siap, siap dipisahkan kok. paksa dengan Dipisahkan baterai. paksa dulu ya. Oke, ini banyak yang tadi nanya nikel. Nikel, Pak. Sebelum saya sampaikan apa yang pandangan saya tentang nikel, mungkin Pak Farul ada pandangan tentang nikel, Pak. Kalau aku lihat mungkin kalau jangka pendek karena udah settle ya, dan kalau kita lihat itu nikel itu banyak yang relate sama timnya 02, aku rasa ada some rebound lah ya mungkin seminggu ke depan, tapi in the long run aku masih lihat nikel ini masih cenderung oversupply. I don't think ini belinya fundamental, just trade it sampai seminggu ke depan. Itu ya aku lihat. Iya, Gimana kok? kalau komentar saya, nikel seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berharap harga nikel mahal itu pasti nggak bisa. Karena Udah nggak nikel bisa ini karena harus murah. hmm, By design nikel harus ya. murah karena usernya minta harga nikel murah. Kalau nikel mahal nggak dipakai, Pindah. itu satu. Ya. Dan yang kedua, karena harga nggak bisa dinaikin, cari yang bisa naikin volume. Itu yang selalu Udah nggak bisa. pesen. Emiten yang bisa capex untuk naikin volume, carilah itu. Itu baru kalau mau main fundamental story ya, tapi itu juga Ya. akan rough ya, nggak akan mulus jalannya itu. Ya. Itu pasti akan rough seperti itu. Jadi kalau mau main emiten nikel, pastikan nafasmu panjang, pastikan kamu siap money management atau in out. Karena itu Ya. pasti nggak akan mulus. Kalau mau mulus sekarang yang lagi anginnya kena ya
oil and relate. Oh, relate. Oke tuh ya. Oke, siap Nah, kok. kira-kira Pak, closing statement Pak. Closing statement, oke dari kita. Closing statement aja ya kok ya. Jadi Ah, apa namanya pemilu mudah-mudahan apa namanya tidak ada perubahan dari hal-hal yang ada sekarang. Jadinya mungkin kita akan melihat adanya knee jerk reaction. Aku sih optimis IHSG buka besok gap up di atas 0,5%. Kemungkinan apakah nyentuh 73 lagi, aku optimis bisa nyentuh 73 lagi. Tapi aku sarannya yang udah punya bank jangan dikejar. Bank itu udah mahal. Kita harus seperti yang tadi udah kita bahas, ada 7 program hasil terbaik cepatnya Pak Prabowo itu kemungkinan besar menguntungkan sektor consumer ya. Terutama itu betul. Ultra Jaya. Mungkin perdebatannya tadi beli Ultra Jaya atau Cimory. Cimory. Gitu yang kita lihat. Kalau yang Ya, beras-berasan, kita ngobrol, ya beras bisa, cuman terlalu banyak isu ya, industrinya nggak segampang itu kita masuk di situ ya. itu terlalu banyak ini Pak yang bisa diatur di belakang Pak. Iya kok, terlalu banyak inilah apa namanya, kontrak-kontrak tak tertulis di antara para pemain Benar. kan kita nggak tahu tuh ya. Terlalu banyak cost transfer dan Ya. transfer pricing Pak. Seperti Nah itu. kalau ada yang nanya nih second liner bank, kalau aku lihat selama guidance industrinya kayak sekarang, aku lihat second liner bank gimana ya? Kalau bank mungkin BTN tuh ceritanya kayak cerita kita kemarin itu lebih menarik. Benar. Saya second liner bank megangnya cuma 2 Pak. BTN sama NISP. Oh ya, 2 itu tuh ada story lah, benar. Cuma 2 itu aja, BTN dan NISP. Ya. Ini 2 bank yang satu mungkin serving masalah housing, yang Iya. satu ini untuk corporate loan lagi gencar nih. Lagi liquidity-nya lagi bagus. Jadi secara valuasi juga murah ya kalau kita lihat NISP ya. Seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman ingat besok kalau gap up, tahu apa yang harus dilakukan. Big banks itu kita inflow udah terbatas, teman-teman ingat. Sampai further ini ya. Inflow Reaction naik, aku ingat terhadap- ini kok. Yes. Inflow masih bisa aja. Cuman masalahnya gini, lokal institut udah pasti jualan kalau naik. Benar, aku ingat benar. itu aja, pasti jualan kalau naik. Benar. Lokal insti sekarang pasti fokusnya mulai ke aktifannya mereka, bukan pasifannya mereka. Nah. Itu pasifannya mereka udah oversize semua, jadi mereka harus streaming gitu kan. Jadi ya pasti harga akan balancing antara inflow sama lokal insti nih. Jadi buat teman-teman ya manage ekspektasi, kecuali nanti tiba-tiba ada ledakan inflow yang luar biasa. Ya gimana-gimana for big banks ini kan proxy inflow. Kalau inflow-nya cuma biasa, kondisi sekarang akan dibalancing dengan jualan insti lokal. Tapi kalau kita ngomong inflow-nya luar biasa ya lain cerita gitu ya. Jadi besok nikmatin yang kemarin udah isi barang, jangan lupa take profit. Mungkin gitu ya Pak ya ceritanya. Benar. Dan berburu saham-saham yang relate dengan 02. Iya, 02 secara program ya, bukan 02 secara ownership ya. Kalau secara ownership itu kita ngomong, ya itu cuma itu jangan sementara lah. Kalau aku lihatnya ya, jangan terlalu terpaku sama ownership Pak. Itu salah satu trade yang paling nggak bisa dipegang sebenarnya. Itu nggak bisa dipegang. Tidak bisa yang bisa dipegang karena program bertanggung jawab Kamil. Kalau ada program, kita bisa kebayang ada investor yang sizable-nya masuk, ikutan. Karena ada outlook tertentu. Itu yang kita lihat. Betul. Oke, kalau gitu Pak Farul, kita jumpa lagi di bulan depan. Kita bahas ini dengan akhirnya isu-isu sinyal terkini. kita aman kok. Kita emang ini nggak boleh tanpa gangguan sama sekali. Oke, thank you Pak Farul. Oke, thank you Pak Bernard. Sampai ketemu, bye-bye. Yuk, mari.